Kasihan ya. Masih muda padahal. Udah nggak ada harapan. Cuma Jadi beban. Pernahkah kamu dicap gagal, dianggap habis, diremehkan sampai ke tulang sumsum oleh tatapan mata orang lain? Mereka tidak perlu bicara, tapi kamu tahu, di mata mereka, kamu sudah jadi sampah. Itulah yang dirasakan anak ini. Usia 15 tahun, dunia merenggut paksa penglihatannya. Sekolah menolaknya, mimpi-mimpinya dihancurkan dalam sekejap. Vonisnya bukan cuma buta, vonisnya adalah hidupmu sudah selesai. Dulu divonis buta total dan putus sekolah. Sekarang dia memimpin sebuah agensi digital dan membuat ribuan tunanetra bisa baca Al-Quran. Dulu dianggap beban, sekarang jadi tumpuan harapan. Rahasia di baliknya akan mengubah cara pandangmu tentang hinaan dan kekuatan. Jadi, lihat video ini sampai habis. Namanya Dimas Prasetyo Muharam. Sebelum menjadi pahlawan, ia adalah korban. Korban dari penyakit glaukoma dan korban dari tatapan dunia. Setiap bisikan tetangga, setiap tatapan iba, terasa seperti jarum yang menusuk harga dirinya. Kasihan, kata yang terdengar baik, tapi terasa seperti kutukan. Maka ia memilih menghilang 2 tahun. Bukan cuma mengurung diri, tapi membunuh dirinya secara perlahan di dalam kamar. Baginya, lebih baik menjadi hantu di dalam rumah sendiri daripada menjadi objek kasihan di luar sana. Kemarahan, kesedihan, dan rasa benci pada diri sendiri menjadi teman satu-satunya. Di dalam kegelapan itu, 2 suara berperang di kepalanya. Satu suara berkata, "Kamu tidak berguna, menyerah saja." Suara lainnya berteriak, "Buktikan mereka semua salah." Pertanyaannya, suara mana yang akan kamu dengarkan ketika kamu berada di dasar jurang? Dunia sudah menyerah pada Dimas, tapi ibunya menolak untuk menyerah. Beliau tidak datang dengan kata-kata manis. Beliau datang dengan sebuah senjata. Sebuah pemberontakan kecil yang akan memulai perang terbesar dalam hidup Dimas. Senjata itu adalah sebuah komputer bekas. Sebuah benda mati yang diletakkan di sudut kamar. Bagi Dimas, itu adalah sebuah hinaan baru. Untuk apa benda ini? Aku bahkan tidak bisa melihat layarnya. Selama berminggu-minggu, komputer itu hanya diam, menjadi monumen kegagalan lainnya. Tapi, kita lupa, cinta seorang ibu adalah kekuatan paling keras kepala di alam semesta. Ibunya tidak berhenti. Beliau mencari tahu, membaca, dan akhirnya menemukan sebuah kunci, perangkat lunak pembaca layar atau screen reader. Ini bukan sekadar membeli software, ini adalah pertaruhan terakhir seorang ibu pada harapan yang tinggal sehelai benang. Dan suatu sore, keajaiban itu terjadi, bukan dalam bentuk cahaya, tapi dalam bentuk suara. Suara pertama yang ia dengar bukanlah suara malaikat, tapi suara mesin yang dingin, kaku, tanpa emosi, membacakan ikon-ikon di layar My Computer, Recycle Bin. Awalnya aneh, mengganggu, tapi kemudian Dimas sadar. Suara robotik ini adalah jembatan. Ini adalah matanya. Tapi jembatan itu tidak langsung jadi. Perang sesungguhnya baru dimulai. Bisakah kamu bayangkan belajar mengetik dari nol? Dalam kegelapan total, kaku harus menghafal setiap letak tombol. Seperti seorang pendaki buta, menghafal setiap tonjolan batu di tebing yang curam. Puluhan kali salah, ratusan kali menghapus. Ribuan kali rasa ingin membanting keyboard itu. Dia tidak bisa melihat kursor. Dia hanya bisa mendengar posisinya. Setiap hari, selama berjam-jam, hanya ada dia, kegelapan, dan suara mesin yang menjadi guru paling sabar, sekaligus paling kejam. Hingga suatu hari, sebuah kemenangan kecil yang terasa seperti menaklukkan Everest. Jari-jarinya berhasil mengetik sebuah kata tanpa salah, namanya sendiri. Di tengah kamar gelap itu,
Untuk pertama kalinya setelah 2 tahun, Dimas tersenyum. Bukan senyum palsu, tapi senyum kemenangan. Dia sadar, dia belum mati. Dia hanya sedang belajar untuk hidup kembali dengan cara yang berbeda. Setelah berhasil menaklukkan keyboard, Dimas menjadi lapar. Suara dari komputer itu telah memberinya akses ke dunia tanpa batas. Internet. Dia mulai membaca artikel, berita, dan blog. Dia menemukan bahwa tulisan adalah cara orang-orang biasa berteriak tanpa suara, dan Dimas punya banyak sekali teriakan yang terpendam di dalam dadanya. Maka lahirlah Cartoonet.com, sebuah nama sederhana dengan misi raksasa. Ini bukan sekadar blog pribadi. Sejak awal, Dimas memimpikannya sebagai sebuah istana. Istana digital yang ia bangun dari pikiran, di mana semua orang yang berbeda dan tak terlihat bisa memiliki singgasananya sendiri. Kita hanya bisa membayangkan betapa gugupnya dia saat akan mempublikasikan tulisan pertamanya. Sebuah curahan hati yang telanjang dilempar ke lautan digital yang kejam. Jarinya mencari tombol publish, ragu sejenak, lalu klik. Teriakan itu akhirnya lepas. Selama berhari-hari, ia terus merefresh halamannya, hanya untuk mendengar suara mesin itu berkata, "Comments zero." Rasa ragu mulai kembali. Mungkin dunia memang tidak peduli. Hingga suatu pagi, suara mesin itu berkata, "Comments one." Sebuah komentar dari orang asing di kota yang berbeda. Isinya simple. "Terima kasih sudah menulis ini. Saya merasakan hal yang sama." Satu kalimat. Tapi bagi Dimas, kalimat itu adalah air di tengah gurun. Validasi, pengakuan, dia tidak sendirian. Komentar pertama itu menjadi percikan yang membakar padang ilalang. Cartoonet meledak. Dimas tidak lagi berteriak sendirian. Ia mengundang penulis-penulis difabel lainnya. Seorang pengguna kursi roda menulis tentang traveling. Seorang tunarungu menulis puisi. Cartoonet menjadi rumah, panggung, dan suara bagi mereka yang selama ini dibisukan oleh keadaan. Mereka membangun istana itu bersama-sama. Istana Cartoonet begitu megah. Komunitasnya begitu hangat. Tapi ada satu musuh yang tidak bisa dikalahkan hanya dengan semangat. Realita, passion tidak bisa membayar tagihan. Dimas sadar, untuk benar-benar merdeka dan membantu lebih banyak orang, ia harus mengubah perjuangan ini menjadi profesi. Maka, ia mengambil keputusan paling gila dan menentang logika. Ia memutuskan untuk masuk ke industri yang paling bergantung pada indera penglihatan, web development, and digital marketing. Ini seperti seorang tunarungu bercita-cita menjadi seorang sound engineer. Ini adalah sebuah deklarasi perang terhadap keterbatasannya sendiri. Jika belajar mengetik itu sulit, belajar dalam kegelapan adalah sebuah kegilaan level dewa. Bagaimana caranya? Otaknya harus bekerja seperti superkomputer. Ia tidak bisa melihat struktur website. Ia harus mendengarkannya. Ia harus membangun visualisasi 3 dimensi sebuah halaman web di dalam kepalanya. Hanya dari barisan audio yang monoton. Mencari satu titik koma yang hilang di antara ribuan baris kode adalah mimpi buruk. Tapi Dimas, dengan keras kepala, menaklukkan mimpi buruk itu malam demi malam. Lalu, datang klien pertama. Ketakutan terbesar muncul. Haruskah aku bilang kalau aku tidak bisa melihat? Dimas mengambil risiko. Dia membiarkan hasil karyanya yang berbicara. Dan saat presentasi hasil, klien itu berkata, "Luar biasa, ini persis seperti yang kami mau." Di momen itu, Dimas tidak hanya mendapatkan sebuah proyek, dia mendapatkan kembali identitas profesionalnya. Dari sana, lahirnya Kartuama, agensi digital miliknya, adalah sebuah keniscayaan. Kini, dia bukan lagi seorang blogger atau freelancer. Dia adalah seorang CEO, seorang pemimpin. Paradoks terindah pun tercipta. Seorang pria yang tidak bisa melihat, kini memimpin sebuah tim yang terdiri dari orang-orang awas untuk menciptakan karya visual.
Dia mungkin tidak bisa mengomentari warna sebuah desain, tapi dia bisa melihat strategi, merasakan logika, dan memimpin timnya menuju visi yang jelas. Dia membuktikan, untuk menjadi seorang visioner, kau tidak butuh mata. Kisah Dimas mengajarkan kita sebuah rahasia fundamental. Hinaan dan cacian dari orang lain bisa menjadi dua hal. Batu yang menenggelamkanmu, atau batu pijakan untuk melompat lebih tinggi. Dimas memilih yang kedua. Suara-suara yang dulu merendahkannya, kini tergantikan oleh suara ribuan orang yang berterima kasih padanya. Itulah kemenangan sejati. Sekarang, giliranmu. Suara negatif apa yang sedang kamu dengar hari ini? Apakah itu akan menjadi alasanmu untuk menyerah? Atau bahan bakarmu untuk membuktikan mereka semua salah? Bagikan video ini kepada siapa saja yang sedang diremehkan. Biarkan kisah Dimas menjadi api untuk mereka. Tulis di komentar, hinaan apa yang akan kamu ubah menjadi kemenangan. Subscribe dan nyalakan loncengnya. Kita tidak lari dari masalah, kita menghadapinya.